Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Desa Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan metode bioflok untuk budidaya ikan lele dan udang faname. Salah satu solusi budidaya dengan memanfaatkan lahan terbatas yang banyak diterapkan saat ini adalah dengan menggunakan kolam bak bulat dan teknologi bioflok. Teknologi bioflok adalah teknik manajemen kualitas air yang didasarkan pada pertumbuhan dan pengendalian bakteri heterotrof di dalam sistem budidaya. Mengapa kolam bak bulat terpal? Karena dapat mengurangi jumlah penggunaan air dan lahan dan menggunakan lahan yang terbatas. Benarkah dengan sistem bioflok? Dengan sistem bioflok, penggunaan lahan dan pakan dan biaya produksi ikan bisa lebih efisien. Budidaya ikan dengan bak bulat sistem bioflok dapat memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan lahan yang sempit. Penggunaan lahan tidak berubah dan tidak merusak konstruksi tanah karena tidak melakukan penggalian tanah. Bila dibandingkan dengan sistem budidaya konvensional, teknologi bioflok dianggap lebih ramah terhadap lingkungan karena hemat dalam hal penggunaan air. Air bekas budidaya juga tidak berbau, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan dapat disinergikan dengan budidaya tanaman, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kegiatan aquaculture dengan menggunakan sistem bioflok merupakan sistem budidaya dengan menerapkan kepadatan yang sangat tinggi dan memanfaatkan limbah budidaya sebagai pakan tambahan. Pemeliharaan ikan lele dengan menggunakan teknologi ini dapat meningkatkan jumlah pada tebar ikan dalam kolam dan dapat mengurangi jumlah biaya produksi dan menghasilkan produksi yang tinggi. Yang berikutnya adalah langkah-langkah persiapan budidaya lele bioflok. Yang pertama yaitu pembuatan probiotik untuk media air dan pakan. Hari ke-7 probiotik difermentasikan terlebih dahulu pada media air steril yang diberi molase dan ragi sebelum digunakan. Yang kedua yaitu persiapan wadah. Hari ketiga sebaiknya disterilisasi menggunakan kaporit atau garam untuk mencegah kontaminasi patogen. Keringkan 1-2 hari. Yang ketiga, menyiapkan air dan aerasi. Mengisi wadah dengan air setinggi 30-40 cm. Tambahkan campur dolimit 100 ml per meter kubik, garam 0,1% per meter kubik air, dan molase 100 ml per meter kubik. Nyalakan aerasi untuk menaikkan oksigen terlarut. Yang tahap terakhir yaitu masukkan fermentasi bakteri. H+1, tuangkan bakteri hasil bakteri yang difermentasi sebanyak 100 ml per meter kubik. Yang selanjutnya yaitu budidaya udang faname sistem bioflok. Masalah utama pada budidaya udang intensif adalah menurunnya kualitas air di tambak yang layak selama pemeliharaan dan munculnya penyakit. Upaya mengurangi permasalahan tersebut adalah pemanfaatan bioflok di tambak. Bioflok merupakan campuran dari berbagai mikroba, yaitu fitoplankton, zooplankton, protozoa, detritus, dan partikel organik. Teknologi bioflok dapat meningkatkan kualitas air, meminimalkan pergantian air, efisiensi pakan, dan menghemat berkembangnya penyakit selama budidaya. Pakan yang berlebihan berdampak pada menurunnya kualitas air di tambak. Pemberian pakan yang berlebihan berdampak pada menurunnya kualitas air di tambak. Kandungan protein yang tinggi pada pakan diperlukan untuk sumber energi utama dan pertumbuhan udang. Sementara itu, pemberian pakan pada udang tidak seluruhnya dimakan udang, karena hanya sekitar 30% sampai 50% yang digunakan dalam metabolisme tubuh.
Sisanya menumpuk di dasar tambak dan menjadi limbah yang bersama buangan metabolit udang menjadi masalah karena protein dari pakan yang terlalu secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas air, terutama tingginya konsentrasi. Salah satu upaya mengurangi konsentrasi amonia di tambak adalah menggunakan bakteri hepatotrop dengan menambahkan C organik. Tersedia ekologi bioflok yang dikembangkan dapat meningkatkan produksi udang, meningkatkan produksi efisiensi protein dan pakan, serta menekan buangan limbah ke lingkungan perairan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air dan lahan budidaya. Bioblok sendiri adalah campuran dari berbagai mikroba, yaitu fitoplankton, zooplankton, protozoa, difterus, dan partikel organik. Secara umum, teknik budidaya udang faname menggunakan sistem bioblok menggunakan bantuan mikroorganisme sekaligus juga berfungsi sebagai pakan tambahan terhadap udang tersebut. Dianalisir dari akun resmi KKP Go ID, budidaya udang faname menggunakan sistem bioblok memberikan berbagai manfaat sebagai berikut, yaitu efisiensi pakan hingga 63%, memaksimalkan pertumbuhan udang hingga 42%, meningkatkan bobot hingga 46%, meningkatkan langsungan hidup hingga 96,6%. Yang selanjutnya yaitu kekurangan budidaya sistem bioblok. Yang pertama, memerlukan aerator untuk oksigen, artinya memerlukan listrik setiap saat. Jika aerator berhenti, maka kandungan air akan kebanyakan nitrat dan menjadi asam. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Biaya untuk listrik akan terganti dengan penghematan air pada pakan. Memerlukan ketelitian dan ketekunan untuk mengontrol kadar nitrat, kadar pH, dan jumlah bioblok. Apakah terlalu pekat atau tidak? Ini juga bukan masalah karena yang namanya usaha pasti butuh ketekunan dan kerja keras. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.